Selamat sore, selamat sahabat buat kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Zoom meeting ini dengan program penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab bersama saya akan memandu acara ini, Peggy Iskandar Wawor dan host oleh Bapak Joko Santoso ya. Senang nih Pak Joko ada lagi sekarang ya. Habis keliling daerah kemarin ya Pak Joko. Baiklah sebelum kita memulai acara ini ada baiknya kita memohon Tuhan untuk, eee, menolong kita ya selama acara ini agar dapat berjalan lancar, demikian juga agar seluruh perangkat yang kita gunakan dilindungi dan diberkati. Kami mohon kesediaan Melin untuk berdoa. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik di kehidupan kami. Pada saat yang indah ini ya Bapa, kami datang padamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena kami bisa berkumpul lagi dengan acara program kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Pada sabat sore hari ini kami akan membahas satu topik yang sangat penting. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, memberkati perangkat yang kami gunakan, memberkati Bu Peggy, Pak Joko, dan narasumber Dr. Larry. Kiranya Tuhan juga mau menyertai kami semua di sini, berilah kami jaringan yang baik, agar kami bisa mendengarkan dan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Melin. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Dokter Larry Tumalun. Nah, mana nih Dokter Larry? Udah lama kita nggak ketemu sama Dokter Larry nih. Ya, Selamat sore, sama-sama. selamat sahabat Dokter Larry. Ya, terima kasih Bu Peggy. Iya, kita nih selama pandemi 2 tahun ini, kalau saya ya kelihatan tambah tua nih, tapi kok Dokter Larry malah makin muda ya? Ya, saya bersyukur karena Zoom seperti ini memodified orang gitu. Jadi tampak muda. Biar Amin. nggak juga sih. Ya, namanya bertambah usia pastilah ada Iya. perubahan-perubahan gitu. Iya, mungkin juga karena makan buahnya bener ya Dok ya? Iya. Amin, amin. Amin. Kita sekarang akan bahas tentang kapan waktu terbaik untuk makan buah. Nah, Ya, ini ada mitos, ada fakta. Nah, katanya makan buah itu nggak boleh habis makan, harus sebelum ya. makan. Ya, mitos atau fakta ya. Kita akan ikuti dah paparan yang akan disampaikan oleh Dokter Larry. Pasti dokter akan menjelaskan menggunakan PPT ya. PowerPoint. Boleh. Ya, Silakan dokter. baik. Dan Terima kasih hmm, untuk dan kita nanti kesempatannya. ada sesi Salam. tanya jawab ya, Dok ya. Ya, siap. Oke. Ya, terima kasih dan salam sehat buat semua Bapak dan Ibu yang sudah bergabung ya di Zoom. Oh, maaf, saya share screen dulu ya. Ya, Iya, silakan, Dok. mudah-mudahan bisa dilihat ya sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, eh, saya akan sharing pada sore hari ini ya terkait dengan salah satu isu tentang makanan, tentang nutrisi di masyarakat. Dan sering saya dapat statement atau bahkan mungkin pertanyaan ini, kapan sih waktu terbaik untuk makan buah ya? Hampir semua pasien yang bertemu dengan saya, kemudian ketika dianjurkan untuk makan buah, maka salah satu pertanyaannya adalah, bukan bertanya sih, mereka langsung memberi statement, bukankah buah harus dimakan duluan gitu ya sebelum makan. Nah, jadi terkait dengan kapan sih sebenarnya waktu terbaik untuk makan buah ya. Nah, sebelum saya mau melanjutkan, saya mau mengingatkan kembali buat kita semua bahwa ketika kita belajar tentang masalah makanan, maka jangan lupa bahwa kita tidak bisa
hanya melabel makanan sehat dari satu ukuran atau satu aspek tertentu saja. Ya, misalnya kita hanya bilang, wah ini apel sehat. Ya. Mungkin yang terbaik adalah apel bagian dari makanan yang sehat. Karena makanan sehat itu harus dibahas secara komprehensif, integratif, ya, dan kemudian juga tidak bisa dibandingkan hanya dari satu jenis makanan tertentu. Ya, itulah sebabnya prinsip nutrisi 7K ini sangat penting untuk kita ketahui supaya kita mengetahui, oh kenapa apel itu bagian dari makanan sehat. Tapi kenapa ada orang juga yang tidak perlu makan apel gitu ya. Jadi ada prinsip nutrisi 7K yang perlu kita perhatikan ketika mau melabel satu jenis makanan sehat atau tidak. Yang pertama, dan ini adalah unsur yang mula-mula harus dipikirkan, adalah kondisi. Kondisi ini apa gitu ya. WHO sendiri mengatakan bahwa komposisi yang tepat dari diet yang beragam, seimbang, dan sehat itu bervariasi. Nah, ini bicara masalah kondisi nih berarti ya. Kalau kita ngomong masalah bervariasi berarti nggak ada satu varian tertentu gitu. Itu banyak varian. Tergantung dari kebutuhan perseorangan, personal dari orang itu. Misalnya usianya, jenis kelaminnya, gaya hidup, tingkat aktivitas fisik, itu ternyata beda-beda makanan untuk orang-orang seperti ini. Bahkan di luar kebutuhan individu, misalnya konteks budaya. Jadi memang kalau bicara masalah nutrisi ini kompleks banget gitu. Kita nggak bisa langsung melabel makan buah itu sehat. Bagaimana dengan di satu tempat yang budayanya bukan makan buah? Atau tidak tersedia buah di sana, sulit untuk mendapatkan buah. Ada, ya. Saya pernah ada di satu, seingat saya pernah sampaikan ya di Zoom seperti ini. Saya pernah ada di satu tempat yang memang susah sekali dapat buah, gitu. Dan apakah kita akan paksakan orang untuk makan buah di tempat itu? Bahkan bukan hanya itu, kebiasaan diet seseorang pun menurut WHO itu harus dipertimbangkan untuk memberikan makanan tertentu dan kemudian melabel makanan itu sehat bagi orang itu. Apa kebiasaan dietnya? Kalau kebiasaan diet sudah puluhan tahun dia menggunakan makanan tertentu, maka kita tidak bisa langsung melabel Bapak makan apel nih sehat gitu. Justru akan membuat orang itu merasa tertekan dan lain sebagainya dan akhirnya meninggalkan, ya. Tapi WHO sendiri menyebutkan bahwa prinsip dasar dari diet sehat itu tetap sama. Artinya ada faktor yang perlu kita modifikasi karena kondisi, tetapi prinsip-prinsip dasar terkait dengan apa sih yang paling berkualitas sesuai dengan kondisi, jumlahnya seperti apa sesuai dengan kondisi, keanekaragaman variasi makanan seperti apa sesuai dengan kondisi, keteraturan makan seperti apa sesuai dengan kondisi gitu. Ada orang yang bisa makan 2 kali, tapi ada orang yang nggak bisa gitu, harus 3 kali. Bahkan ada orang pada kondisi penyakit tertentu nggak bisa makan 3 kali, mungkin hanya harus 6 kali gitu. Kemudian faktor keamanan sesuai dengan kondisi, ya. Keamanan pangan, keamanan bahan makanan itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah faktor kontinuitas. Ini adalah faktor yang menutup atau menjadi closing, menjadi validitas ya diet yang kita mau lakukan berdasarkan kondisi. Ya, jadi prinsipnya adalah diet yang Bapak dan Ibu dianjurkan untuk gunakan itu haruslah diet yang harus dilakukan seumur hidup. Bisa dilakukan seumur hidup dan harus dilakukan seumur hidup. Nggak ada istilah, oh saya pola diet yang saya anut itu pola diet seperti ini yang hanya 3 bulan aja. Terus setelah 3 bulan apa yang akan dilakukan? Kembali kepada diet awal yang menyebabkan masalah penyakit. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi ya, karena efek yoyo dari diet yang kita lakukan itu dari penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia justru akan mempercepat terjadinya komplikasi dari penyakit kita. Ya, misalnya untuk turun berat badan nih, saya diet gitu. Wah, bagus dietnya. Tapi dia cuma lakukan 1 bulan gitu, turun berat badannya. Habis itu kembali lagi kepada pola makan yang awal, kembali berat badan naik, bahkan naik melebihi berat badan yang mula-mula. Jadi efek yoyo tuh naik turun, itu akan mempercepat terjadinya komplikasi. Ya, dengan kesimpulan sederhana, lebih baik orang itu gemuk terus seumur hidup, yang penting stabil, daripada dia naik turun berat badannya. Ya, itu akan lebih mempercepat terjadinya komplikasi. Itulah sebabnya faktor kontinuitas ini menjadi penutup.
Awalnya pikirkan kondisi dan ditutup dengan masalah bahwa ini akan saya lakukan seumur hidup. Nah, terkait dengan masalah kapan waktu makan buah yang terbaik, kita juga akan berbicara berdasarkan kondisi, karena ternyata tidak semua orang harus menggunakan buah pada waktu-waktu yang sama. Ya. Sesuai anjuran WHO, konsumsi buah dan sebenarnya sayuran ya bagi manusia itu minimal 5 servings, 5 porsi per hari. Minimal, at least 5 porsi per hari. Dan hal ini tidak pernah ditemukan. Ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Data dari luar negeri tentang asupan buah, rata-rata di Amerika pun itu nggak sampai 200 gram per hari dari data statistik yang mereka miliki. Ya. Indonesia sendiri dari riset kesehatan dasar dan rumah tangga tahun 2018 menyebutkan bahwa konsumsi sayur dan buah yang cukup itu ya ini menurut WHO lebih minimal 5 porsi per hari, itu cuma 5% aja dari penduduk Indonesia yang menjalankannya. Artinya 95% makan buah dan sayuran tidak cukup. Jadi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan istilah makan buah lebih banyak, istilah lebih banyak itu bukan maksudnya berkarung-karung gitu. Ya, lebih banyak itu adalah anjuran makan buah lebih dari yang biasanya kita makan yang tidak cukup itu. Jadi sebenarnya istilah makan buah lebih banyak itu kalau kita mau memberikan makna yang definitif, ya makna yang betul-betul apa maksudnya gitu, maksudnya adalah makan buah cukup karena selama ini kita makan buah tidak cukup. Jadi harus ada patokan dan WHO memberi patokan dari berbagai penelitian yang dikumpulkan bahwa makan buah itu minimal 5 porsi, 5 servings per hari. Kalau mau lebih dari itu, ya tentu saja manfaatnya akan lebih bagus lagi. Apalagi kalau kita memang mengalami penyakit-penyakit tertentu atau penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit tidak menular. Nah, sebelum kita masuk pada mitos dan fakta tentang waktu untuk mengonsumsi buah, maka perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di bidang nutrisi, mitos tertentu itu bisa jadi fakta. Dan sebaliknya, fakta juga bisa menjadi mitos. Kenapa? Karena faktor kondisi yang tadi. Ya, di prinsip 7K tadi kan ada faktor yang duluan itu faktor kondisi, itu menjadi faktor primer. Gara-gara kondisi seseorang, maka mitos bisa jadi fakta, fakta bisa jadi mitos di bidang nutrisi. Itulah sebabnya hampir tidak ada guideline yang sama untuk semua orang. Sebenarnya anjuran yang terbaik adalah kita mencari sendiri ya apa yang terbaik bagi diri kita. Dan kalau kita mencari sendiri apa yang terbaik bagi diri kita, ya seumur hidup kita tidak pernah akan melupakannya. Mari kita coba maju pada mitos yang pertama. Ada kurang lebih ada 6 mitos dan 6 apakah itu mitos atau fakta yang akan kita bahas ya pada sore hari ini terkait dengan waktu makan buah. Yang pertama, ada mitos yang beredar, ada statement yang beredar, isu yang beredar bahwa bagusnya itu makan buah di sore hari. Nah, sekarang kita mau lihat apakah makan buah di sore hari ini menjadi mitos atau fakta. Isunya adalah gini, makan buah di sore hari itu akan lebih banyak memberi manfaat dibanding orang yang makan buahnya itu di pagi hari. Nah, tapi di pihak lain ada juga statement yang mengatakan tidak. Justru makan buah di pagi hari saat perut kosong ditambah dengan minum segelas air akan memberi manfaat yang lebih baik. Apa sih dasar teori dari makan buah di sore hari gitu ya? Dasar teorinya adalah ini. Kalau kita makan makanan dengan kadar gula yang lebih tinggi, ingat bahwa buah itu masih termasuk kelompok yang memiliki kadar gula yang lebih tinggi. Artinya dibandingkan dengan makanan yang lain. Misalnya biji-bijian, ya, sayur-sayuran, jelas gula yang memiliki kadar yang lebih tinggi. Tetapi kalau dengan kue-kue, ya, gula putih dan lain sebagainya tentu saja enggak ya. Jadi makan dengan kadar gula yang lebih tinggi di sore hari itu akan menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Ingat bahwa gula darah manusia itu sejak bangun pagi akan mulai meningkat bertahap pelan-pelan dan kemudian akan mencapai puncaknya di siang hari, kemudian di sore hari dia mulai akan menurun. Nah, itulah sebabnya muncullah isu ini bahwa makannya di sore hari supaya gulanya itu bisa naik lagi dan dengan kenaikan gula darah itu akan membuat sistem pencernaan itu menjadi aktif kembali.
Ya, wake up istilahnya, akan wake up digestive system manusia. Ya. Tetapi dari penelitian disebutkan seperti ini. Fakta ya, fakta yang ada di penelitian disebutkan bahwa ternyata untuk kenaikan gula darah itu tidak hanya disebabkan oleh buah itu. Kenaikan gula darah itu bisa disebabkan oleh semua makanan yang mengandung karbohidrat. Artinya nggak harus buah sebenarnya. Ya, apapun makanan yang mengandung karbohidrat, mungkin singkong, mungkin nasi, mungkin ubi, mungkin jagung, ya, mungkin havermut, oat, itu semua bisa menaikkan kadar gula darah. Tapi istilah kenaikan kadar gula darah sini kita tidak berbicara kenaikan kadar gula darah yang sangat tinggi ya, maksudnya yang patologis, yang penyakit, tidak. Ini kenaikan kadar gula darah yang normal karena manusia memang di dalam darahnya gula darah itu naik turun. Jadi faktanya dari penelitian adalah kenaikan gula darah itu disebabkan bukan hanya buah, tapi semua makanan yang punya karbohidrat. Dan kemudian kapan buah itu dikonsumsi, entah pagi entah sore, itu pengaruhnya untuk membuat wake up sistem pencernaan, membuat sistem pencernaan itu aktif, itu sangat kecil pengaruhnya. Diabaikan. Ya, jadi nggak harus tuh untuk mem-wake up sistem pencernaan makan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih banyak. Tidak ternyata. Ya. Karena aktifnya saluran cerna itu akan terjadi bila dirangsang oleh nutrisi apa saja, nggak harus karbo, nggak harus gula. Ya, apapun makanan yang masuk ke dalam saluran cerna kita akan membuat saluran cerna kita tuh wake up. Jadi ini juga ada implikasinya ke hal yang agak kurang bagus. Misalnya kita makan di malam hari yang harusnya kita istirahat. Karena sudah diketahui secara fakta bahwa ternyata apapun makanan yang kita makan, entah dia karbohidrat, protein, lemak, itu akan membuat sistem pencernaan itu wake up. Bayangkan kalau kita udah mau tidur malam, terus kita kemudian makan gitu. Wake up lah dia. Dan akhirnya majikannya tidur, saluran cernanya disuruh kerja semalaman. Nah, itu kan satu hal yang nggak fair ya. Tentu saja proses pencernaan nggak akan berlangsung dengan baik. Jadi, dari isu yang pertama ini, kita bisa mengambil beberapa insight ya di dalamnya, bahwa pilihan buah sebagai makanan di antara jam makan, ini saya taruh dalam kurung sebagai snack ya. Jadi buah sebagai snack. Walaupun saya juga taruh satu kata setelah itu, yaitu itu opsional ya. Jadi kita dianjurkan sebenarnya tidak makan di antara jam makan. Ya, biarkan perut kita beristirahat tanpa ada makanan yang masuk sekitar 5 jam dari kita makan yang pertama. Jadi dari yang waktu makan kita. Jadi ketika kita makan pagi jam 6, ya biarkan dia istirahat 5 jam ya. Nanti jam 11 atau jam 12 baru diisi lagi. Ya, supaya saluran cerna kita itu memiliki kesempatan juga untuk beristirahat. Ya, beristirahat bukan dia berhenti bekerja ya, tetapi dia kemudian merefleks saraf-saraf yang ada di saluran cerna, sehingga pengeluaran enzim, gerakan usus itu akan menjadi lebih lambat dibandingkan dengan ketika ada makanan di dalamnya. Nah, kalau seperti ini kita aman saluran cerna kita. Jadi pilihan buah sebagai makanan di antara jam makan itu opsional. Seandainya ada orang yang masih menggunakan snack, masih makan di antara jam makan, maka pilihannya adalah buah, dianjurkan. Kenapa? Karena buah ini mengandung fiber, dia mengandung karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang masih butuh pencernaan yang agak panjang untuk mencernanya. Nah, akibatnya kalau dia panjang pencernaan sehingga tidak akan cepat masuk dalam darah dan kemudian meningkatkan kadar gula darah yang tinggi. Dan ini tentu saja peran dari serat ya, karena berbagai penelitian sampai saat ini membuktikan bahwa salah satu fungsi dari serat itu adalah membuat penyerapan dari unsur nutrisi itu terjadi secara gradual, secara bertahap, nggak langsung masuk gitu. Nah, dengan adanya ini maka tentu saja rasa kenyang akan lebih panjang, sehingga akan mencegah kita untuk mau snack makanan-makanan yang dianggap tidak bagus ya, misalnya makanan-makanan yang diproses, yang tinggi gula, yang makanan-makanan yang mengandung pewarna, pengawet, perisa, dan lain sebagainya ya. Jadi ya udah, pilihlah buah kalau kita masih makan di antara jam makan, karena itu jauh lebih baik, lebih memberi manfaat dibandingkan dengan unhealthful snack ya, makanan-makanan olahan, kue-kue dan lain sebagainya. Terus kalau saya mau makan kue di mana gitu? Nah, saya sih kalau di klinik masih sangat masih sangat tolerir dengan makanan kue gitu ya, karena
saya rasa sangat berdosa tuh kalau pasien datang, saya ngatur diet, kemudian saya langsung bilang, Bapak, mulai saat ini Bapak nggak boleh makan cucur ya, nggak boleh makan panada, nggak boleh makan ombe cook, nggak boleh makan wafer, nggak boleh makan. Waduh, ingat ya bahwa saya tadi sudah sampaikan diet itu kan akan dilakukan seumur hidup. Itu artinya saya vonis pasien tersebut untuk tidak bisa makan itu seumur hidup. Sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi. Yang pasti dia nggak akan nurut. Pasti tuh, saya sudah bisa pastikan dia tidak akan nurut. Karena nggak mungkin, kasihan tuh orang seumur hidup nggak bisa sentuh kue sama sekali gitu. Makanya saya mengambil opsi, ya karena sebagai dokter gizi klinik tentu saja salah satu tanggung jawab kami adalah mencari masalah nutrisi di masyarakat dan cari solusinya. Nah, solusi yang kami ambil adalah ya udah, daripada kita larang nggak boleh makan, lebih baik diatur. Nah, cara ngaturnya ya seperti ini. Kalau Bapak mau makan kue, Ibu makan kue, jangan diantara jam makan ya, tapi makan di saat makan besar. Ya, gabung dengan makanan yang lain. Nanti kita lihat alasannya sebentar di mitos dan fakta yang lain ya. Jadi untuk mitos dan fakta yang pertama ini ternyata mitos ya, bahwa makan buah di sore hari. Ternyata mitos. Kalau bilang pagi hari juga mitos. Artinya bisa di pagi, bisa di sore. Karena ternyata pengaruhnya untuk wake up saluran cerna itu tidak sangat signifikan. Ya, tidak sangat signifikan. Paling tidak data dari tahun 2019 yang menyebutkan hal tersebut. Bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pendapat bahwa makan buah di sore hari atau di pagi hari. Artinya bisa di pagi, bisa di sore hari sebenarnya. Kita masuk pada mitos dan fakta yang kedua. Hindari makan buah sebelum tidur. Nah, ini mitos atau fakta sih ini? Jadi sebelum tidur itu nggak boleh makan buah. Nah, ini mitos atau fakta? Mari kita lihat. Dasar teori dari pendapat ini adalah karena kalau makan buah sebelum tidur itu dapat menginterupsi siklus tidur. Ya, ingat bahwa kita manusia itu sangat membutuhkan istirahat. Ya, tadi saya diskusi dengan anak saya, dia nanya, Pak, kalau saya tidur itu 7-8 jam, saya tidur jam 2, kemudian saya bangun jam 10 pagi, boleh nggak? Nah, itu yang tentu saja tidak boleh ya, karena siklus tidur yang disebut dengan non-REM dan REM ya, non-rapid eye movement dan rapid eye movement itu terjadi di malam hari ya, sekitar jam 9, 10 sampai jam 4, jam 5 pagi, dan ada sekitar, saya agak lupa berapa siklusnya, mungkin 4 atau 5 atau 6 gitu. Nanti ada dokter khusus yang mempelajari tentang istirahat yang cukup. Jadi kalau kita makan buah sebelum tidur, asumsinya itu nanti mengganggu interupsi siklus tidur. Jadi siklus antara non-REM dan REM ini yang akan berlangsung beberapa kali akan terganggu karena kita bangun. Ya, karena kita bangun karena kita makan buah sebelum tidur. Nah, mari kita lihat apa fakta yang terjadi di kalau disebut fakta itu berarti fakta yang ada penelitian ilmiah yang sudah dilakukan. Fakta dari National Sleep Foundation menyebutkan bahwa makan makanan tertentu sesaat sebelum tidur benar dapat menginterupsi siklus tidur. Yang menginterupsi siklus tidur terkait dengan aktivitas saluran cerna. Itu yang saya sebutkan tadi. Kenapa siklus tidur terganggu? Habis saluran cerna kerja, kita tidur karena kita makan. Nah, dari National Sleep Foundation kemudian menyampaikan bahwa hindari makanan yang diproses, terutama yang mengandung gula sederhana, karena dapat meningkatkan kadar energi dengan cepat, tapi turun dengan cepat. Itulah yang mengganggu aktivitas saluran cerna. Jadi dia bukan cuma aktivitas saluran cerna yang diganggu, sampai kerja otak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita makan makanan yang diproses, terutama yang mengandung gula sederhana itu berbeda dengan karbohidrat kompleks, gula kompleks seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Itu dapat meningkatkan kadar energi dengan cepat, tapi kemudian langsung menurunkannya dengan sangat cepat. Tapi ternyata dari penelitian ini tidak terjadi pada buah. Ini terjadi pada makanan yang diproses yang mengandung gula sederhana. Ya saya sebutkan aja contohnya, mungkin kue-kue dan lain sebagainya. Ya, kue-kue yang berasal dari tepung, ada gula dan lain sebagainya. Jadi justru yang harus dihindari adalah makanan yang diproses yang mengandung gula sederhana, bukan buah, karena ini peningkatan kadar energi dengan cepat dan turun dengan cepat ternyata ini tidak terjadi pada konsumsi buah. Ya, sehingga isu yang kedua ini juga adalah mitos. Tidak terbukti pada konsumsi buah. Paling tidak itu data yang saya dapat dari yang dipublikasi tahun 2019. Ya, jadi cukup baru sih. Kenapa saya kok taruh tahun? Karena saya mau menunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa
ini adalah yang update ya. Jadi apa yang disampaikan ini adalah update. Bisa saja nanti di tahun 2025 mungkin ada penelitian baru yang kemudian menyebutkan bahwa ternyata buah memang nggak boleh juga. Bisa. Ingat bahwa kita sedang berbicara satu ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu nutrisi yang bukan ilmu pasti. Ilmu kita ini selalu bergerak secara dinamis berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Ya. Jadi ternyata isu yang berikut itu, yang tadi adalah mitos bahwa makan buah sesaat sebelum tidur itu akan berbahaya. Ya, ternyata tidak. Karena yang berbahaya itu kalau makan karbohidrat yang sederhana atau makanan yang diproses. Tapi kalau makan buah tidak. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu pun masih makan di antara jam makan, sebelum tidur itu masih terasa lapar, maka anjurannya konsumsi buah aja. Karena buah itu tidak terbukti mengganggu sistem saluran cerna malam hari ketika kita tidur. Tapi jangan lupa ya Bapak dan Ibu bahwa kita tadi sudah belajar prinsip 7K, ada prinsip kuantitas di situ. Ya artinya kalau buah yang dimakan itu durian dan makan 3 biji, saya yakin itu tetap akan mengganggu juga gitu ya. Jadi kita berbicara pada hal-hal yang wajar gitu ya. Konsumsi buah ya 1 serving ya. Ya bukan satu durian itu 1 biji itu sudah sekitar 4-5 serving di dalamnya. Ya, jadi kalau makan durian juga dalam jumlah yang terlalu banyak, saya yakin tetap akan jadi masalah. Ya. Yang berikut, makan buah saat perut kosong. Nah ini yang paling sering ditanyakan. Ya, saya kan harus makan buah saat perut kosong gitu. Apakah ini mitos atau fakta? Mari kita lihat. Isu bahwa makan buah saat perut kosong itu populer, tapi dari referensi yang saya baca itu malah populernya bukan di kalangan ilmiah ternyata. Itu populernya di media sosial, di jaringan email, ya dan lain sebagainya. Bukan di kalangan ilmiah. Di kalangan ilmiah, terutama ilmiah nutrisi, ini nggak pernah dianggap sebagai isu. Ya, makan buah saat perut kosong. Dasar teorinya adalah kalau buah dicampur dengan makanan lain ya, jadi tidak dimakan saat perut kosong, itu akan memperlambat proses pencernaan. Karena memperlambat proses pencernaan, maka si buah itu di dalam lambung akan lebih lama dan akan terjadi proses fermentasi. Ketika terjadi proses fermentasi akan terbentuk gas, kembung, rasa nggak nyaman di perut ya, abdominal discomfort ya, dyspepsia namanya. Ini akan terjadi sehingga nggak boleh buah itu harus dimakan dalam perut kosong gitu. Mari kita lihat fakta yang berasal dari penelitian. Kesimpulan dari penelitian disebutkan bahwa betul bahwa ketika makan buah proses pencernaan itu diperlambat. Nah itu betul, sehingga menyebabkan rasa kenyang lebih lama. Tapi kan kalau rasa kenyang lebih lama bagus ya, artinya kita nggak tergoda untuk makan kan. Tapi fermentasi itu tidak akan terjadi kalau kita makan buah. Kenapa? Karena ternyata dari penelitian, lambung itu memiliki kemampuan untuk mencegah overgrowth dari bakteri yang hidup di lambung. Jadi kemungkinan untuk terjadinya fermentasi itu sangat kecil ketika seseorang itu makan buah bersama dengan makanan yang lain. Tapi ada pengecualiannya. Kecuali pada orang-orang yang sedang mengalami masalah saluran cerna. Orang yang memang ada sakit MAH, ada batu empedu ya, kemudian ada tumor di lambungnya ya, atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau MAH itu banyak sekali ya, mulai dari yang ringan sampai yang udah berat-berat. Kecuali pada orang-orang seperti ini, ya jelas mungkin ini akan jadi masalah gitu, walaupun mungkin dengan mekanisme yang berbeda. Tetapi pada orang yang normal yang nggak ada masalah saluran cerna, maka makan buah bersama dengan makanan lain no problem, ya nggak ada masalah. Jadi di isu yang berikut yang ketiga tadi ternyata tidak bisa dibuktikan. Tapi di sini saya tulis itu bisa jadi fakta juga kalau orang itu bermasalah saluran cernanya. Ya, jadi kita harus bijaksana, jangan lupa ya, saya ulangi lagi bahwa prinsip masalah makan ada faktor kondisi. Ya orang kalau kondisi lagi ada masalah saluran cerna, jangan paksakan ini menjadi mitos gitu. Itu bisa fakta. Ya bahwa kalau dia makan buah bersama dengan makanan lain bisa menyebabkan masalah, sehingga dianjurkan lebih baik dia makan buah dalam keadaan perut kosong. Yang berikut, untuk khusus untuk penyandang diabetes kencing manis, makan buah itu 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Itu isunya. Jadi makan buah itu 1-2 jam sebelum atau sesudah makan. Apakah ini mitos
atau fakta? Isunya dasar teorinya gini. Pada penderita diabetes, kalau makan buah saat makan itu akan mengganggu proses pencernaan dan menyebabkan peningkatan gula darah. Itu isunya, dasar teori isunya. Nah, tetapi ternyata fakta yang pertama adalah tidak ada bukti ilmiah bahwa makan buah terpisah dari makanan lain akan memperbaiki atau meningkatkan fungsi saluran cerna. Ini sama dengan isu yang pertama tadi sebenarnya. Tentang wake up-nya saluran cerna itu nggak dipengaruhi oleh buah, tapi bisa dipengaruhi oleh makanan sumber karbohidrat lain. Demikian juga hal ini. Kalau makan buah terpisah dari makanan lain, dia akan memperbaiki atau meningkatkan fungsi saluran cerna. Ternyata tidak ada bukti ilmiah yang menunjangnya. Kemudian fakta yang kedua adalah pada penderita DM, makan buah terpisah justru cenderung akan meningkatkan gula darah dibandingkan dengan dimakan bersama makanan lain. Ya, karena sudah diketahui bahwa ketika itu makanan itu bercampur, maka faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan gula darah dengan cepat di dalam bahan makanan, kita sebutnya sebagai indeks glikemik, itu akan diturunkan. Jadi kalau makanan indeks glikemiknya tinggi, artinya kalau makanan itu masuk, maka kenaikan gula darah itu akan sangat tinggi. Tapi ketika makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu dicampur dengan minyak, dicampur dengan serat, dicampur dengan protein, indeks glikemiknya turun. Tidak heran penderita DM itu lebih aman kalau makan nasi goreng dibandingkan dengan nasi. Penderita DM lebih aman kalau dia makan nasi goreng dibanding dia makan nasi biasa. Kenapa? Karena ternyata ketika si nasi bercampur dengan minyak, indeks glikemiknya turun. Nah, cuma itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru, yaitu kalorinya tinggi. Naik, jadi ya tidak dianjurkan juga sih sebenarnya. Cuma maksud saya kalau dari sisi indeks glikemik saja, turun tuh indeks glikemik kalau nasi itu digoreng gitu. Turun indeks glikemik. Tapi dari sisi lain, kalorinya jadi berlipat ganda. Nah, itu yang harus kita hati-hati juga. Jadi kalau dia makan, perbandingannya mungkin kalau dia makan nasi 100 gram, kemudian dia makan nasi gorengnya cuman 30 gram, jadi nasi biasa 100 gram, nasi goreng 30 gram, ya no problem, nggak ada masalah. Tapi pengalaman saya secara pribadi, orang protes tuh kalau dikasih makan. Saya barusan hari Jumat kemarin, dok yang dokter kasih makanannya terlalu sedikit. Padahal udah 100 gram yang saya kasih. Rata-rata 100 gram itu kebutuhan nasi untuk orang gitu. Orang yang badan gede aja paling 120, 135 gram. Apalagi pasien ini, ibu udah kurus, kecil, tapi dia bilang nggak cukup makanan. Cenderung akan jadi kelebihan karbohidrat kalau saya naikkan. Tapi karena melihat kondisi dari pasien, saya naikkan juga jumlahnya. Tapi ketika saya naikkan nasi, semuanya saya naikkan. Ya, sayur saya tambah, buah saya tambah, protein hewani dan nabati saya tambah ya, karena pasiennya bukan pasien vegetarian. Jadi ternyata isu yang ketiga ini pada penderita DM ini tidak bisa dibuktikan, masih mitos ya, masih mitos. Ini tahun 2019 referensinya. Yang berikut adalah makan buah untuk menurunkan berat badan. Ya, walaupun ini tidak bicara timing, tapi ini akan sangat terkait dengan timing juga nantinya. Jadi makan buah untuk menurunkan berat badan. Itu mitos atau fakta ini sebenarnya? Mari kita lihat apa yang ditemukan ya. Dasar teorinya adalah kalau buah itu kan seratnya banyak gitu. Cukup sehingga dengan adanya serat, orang itu akan kenyang lebih lama dan akan menyebabkan dia mengkonsumsi karbohidrat yang lebih sedikit sehingga berat badannya turun. Apakah ini terbukti secara ilmiah? Nah, dari satu penelitian yang dipublikasi oleh Silvetsky dan kawan-kawannya di tahun 2017 ya, tahun 2017 penelitian mereka menyimpulkan bahwa betul penurunan berat badan itu terjadi ketika asupan serat ditambah. Nah, di dalam penelitian mereka ini, cara mereka menambahkan asupan serat itu adalah dengan memberi buah. Ini contoh-contoh buah yang ada di penelitian ini ya. Non-citrus fruit, yang high fiber, dan lain sebagainya. Ternyata benar bahwa kalau mau turunkan berat badan, kita bisa mengandalkan buah. Itu fakta. Ya, bahwa untuk turunin berat badan, buah yang kita andalkan. Karena dapat meningkatkan asupan serat dari buah, orang ngerasa kenyang lebih lama, sehingga makannya menjadi lebih sedikit, terjadi penurunan asupan kalori. Ya, jadi andalkan buah untuk penurunan berat badan. Kemudian yang berikut adalah, ini yang paling sering ditanyakan juga nih, makan buah sebelum makan. Apakah ini mitos atau ini fakta?
isunya adalah gini, dasar teorinya adalah makan buah sebelum makan, tapi ini makan buah sebelum makan tanpa jeda ya, sequence berurutan gitu. Jadi habis makan sudah di meja makan nih, terus dia makan buah duluan, langsung makan nasi. Itu maksudnya. Bukan yang tadi, bukan yang 1 jam, 2 jam sebelum makan. Jadi ini nggak ada jeda waktu ya maksudnya. Makan buah sebelum makan tanpa jeda waktu ya, sequence berurutan itu akan mengontrol selera makan berlebihan. Apakah ini fakta? Ini penelitian yang update banget ya, karena dipublikasi tahun 2021 ya, tahun lalu berarti. Tentang efek dari makan buah setelah sesaat sebelum makan ya, atau bersama-sama dengan makan tapi duluan, terkait dengan rasa kenyang ya, rasa kenyang. Kesimpulan penelitian ini adalah benar bahwa ternyata dengan mengkonsumsi buah sebelum makan, sesaat sebelum makan itu menyebabkan penurunan bahkan mencapai 100 hampir 200 kalori per hari. Ya, dibandingkan dengan buah itu dimakan setelah makan. Jadi ceritanya dalam penelitian ini ada 3 grup peneliti yang diteliti. Yang grup yang pertama adalah buahnya sebelum makan. Grup yang kedua adalah makan buah setelah makan. Jadi habis makan baru langsung makan buahnya. Grup yang ketiga adalah makan nggak ada buah sama sekali. Itu dianggap kelompok kontrol. Dan ternyata yang paling menyebabkan terjadinya penurunan intake kalori adalah orang yang makan buah sebelum makan. Jadi dia habisin dulu buahnya baru dia makan. Dibandingkan dengan orang yang makan dulu baru buah. Ya, apalagi yang nggak ada buah sama sekali. Wah itu memang paling nggak terkontrol gitu ya. Jadi benar ya, kesimpulan dari isu yang terakhir tadi benar ya, fakta ya, bahkan fakta yang terbaru bahwa makan buah sebelum makan itu akan menekan nafsu makan ya, berlebihan. Dan bukan cuma itu, ternyata dari penelitian ini menemukan dia bisa mengontrol gula darah ya, kemudian dia bisa membantu mengatasi kolesterol yang tinggi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada kolesterol tinggi, coba belajar untuk makan buah sesaat, buah duluan gitu baru makan yang lain. Tapi nggak ada jeda waktu. Buah dulu baru makan yang lain. Dan dia juga bisa membantu untuk menurunkan angka kejadian perlemakan hati, fatty liver, dan tentu saja menurunkan berat badan. Ya, jadi kita bisa lihat manfaat dari cara yang sederhana ya, cuma makan buah aja setelah sebelum dia makan yang lain ya. Jadi kalau kita ada di pesta, Bapak dan Ibu, pasti ada buah lah, nggak mungkin ada pesta nggak ada buahnya ya. Coba belajar untuk cari buah dulu gitu, cari buah dulu, makan buahnya, baru kemudian silakan makan makanan yang lain. Karena dari penelitian ini menunjukkan kalau dengan cara itu, kalau kita melakukan cara itu, maka kita bisa mengontrol jumlah makanan yang lain. Kenapa? Karena memang nafsu makan kita itu sudah disupressing, ya sudah ditekan duluan, sehingga kita akan bisa mengontrol makanan yang lain. Cuma saya mau sampaikan ini satu hal yang sangat penting. Itu kalau kita lihat manfaat buah itu bagus ya, dan dia bisa mengontrol nafsu makan dan lain sebagainya kalau dimakan di saat sebelum makan. Tapi ini yang saya quotes ini yang perlu kita perhatikan. Manfaat buah secara ilmiah itu tidak akan pernah terjadi bila signal fisik kita abaikan. Maksudnya signal fisik apa yang dimaksud di sini? Maksudnya gini, dalam kenyataan yang kita hadapi di dunia ini, kadang-kadang kan tujuan makan buah duluan itu supaya rasa kenyang lebih cepat terjadi. Kita sebenarnya sudah rasa kenyang, tapi karena jadi rasa kenyang itu signal fisik, sehingga kita harusnya mengontrol makanan nggak boleh banyak. Tapi ini sering diabaikan rasa kenyang ini. Nggak peduli saya dengan rasa kenyang, hantam aja karena makanan yang saya suka. Ya akhirnya manfaat buahnya nggak ada. Jadi kenapa quotes yang terakhir ini saya harus tuliskan, harus tampilkan, supaya jangan ada kesalahpahaman bahwa dengan makan buah saja itu bekerja secara magic. Ya, makan buah, langsung makan turun. Ya memang harusnya terjadi seperti itu, tapi kita di dalam kehidupan kita rata-rata mengabaikan signal rasa kenyang itu. Hantam terus gitu. Jadi marilah kita makan secara sadar. Ya, secara sadar bahwa oh ini sudah cukup ya. Sehingga kita jangan mengabaikan signal fisik, karena signal fisik ini lebih penting dibandingkan dengan manfaat buah secara ilmiah tadi. Nah, sebagai kesimpulan, pada sore hari ini adalah buah-buahan ini adalah makanan yang bernilai nutrisi tinggi dan memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, bahkan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang cukup berat ya. Nah, ada banyak sekali pendapat tentang kapan sih waktu yang tepat untuk makan buah. Tetapi pendapat-pendapat tersebut masih sangat sedikit yang didukung oleh penelitian ilmiah. Karena orang jarang suka melakukan penelitian terkait dengan waktu makan buah.
Kalau penelitian yang lebih bukan itu, penelitian yang terkait dengan manfaatnya dan lain sebagainya, itu yang paling banyak dilakukan dibanding dengan pola makannya, timingnya. Nah, dari berbagai penelitian sampai tahun 2019 masih tetap dituliskan bahwa tidak ada waktu yang tepat kapan harus makan buah. Maksudnya bukan nggak ada waktu yang tepat dan kita nggak perlu makan buah. Bapak dan Ibu boleh mengatur sendiri kapan sih waktu yang tepat bagi saya untuk makan buah. Berdasarkan kondisi. Tapi setelah Bapak dan Ibu menetapkan kapan saya makan buah, jangan lupa prinsip 7K yang terakhir, kontinuitas. Jalankan itu secara konsisten dan reguler. Itu yang paling penting. Kalau Bapak dan Ibu mengonsumsi buah tiap jam 9 pagi, jalankan itu secara rutin dan konsisten. Maka tubuh kemudian akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Jadi rencanakan waktu makan buah secara reguler dan jangan lupa untuk waktu yang khusus itu harus dikombinasi dengan tepat. Jadi di saat makan besar. Makan besar, kombinasinya harus tepat. Ada buah di situ, ada sayur, dan lain sebagainya. Di antara jam makan, silakan mengonsumsi buah. Tapi ada kondisi tertentu yang harus hati-hati. Misalnya dalam kondisi kencing manis. Ya, anjurannya bolehlah makan buah, tapi jangan cari buah dengan kadar gula yang lebih tinggi. Pisang, pepaya, ya. Tapi cari buah dengan kadar gula yang lebih sedikit, ya. Apel misalnya. Kemudian yang terakhir adalah hargai signal fisik tubuh. Kita sudah makan buah, kemudian signal fisik sudah bilang bahwa kita ini sudah kenyang, jangan dipaksa lagi makan makanan yang lain hanya karena selera kita. Karena akan rusak tuh akhirnya manfaat-manfaat buah secara ilmiah yang kita sudah pelajari tadi. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya sore hari ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, mungkin kita bisa masuk di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Peggy. Iya, terima kasih Dokter Leri. Jadi mitos dan fakta tentang makan buah ini sudah kita dengarkan bersama yang disampaikan oleh Dokter Leri, dan saatnya sesi tanya jawab. Ya, saya nggak panjang-panjang lagi ngomong karena saya tahu nih udah banyak yang mau bertanya di sini ya. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, pertanyaannya ada berapa nih, Mas? Oke, baru 2 ya. Tapi kalau ada Pak Gunawan Cahyadi bisa rame nih. Selamat sore Pak Gunawan, selamat sahabat. Oke. Nah, Dokter Leri, kan sekarang lagi pandemi nih Dok. Kalau mau, dan juga kalau kita yang di luar kota, kayak saya di Jakarta mau konsultasi sama Dokter Leri itu bisa lewat ini nggak Dok? Telemedicine. Baik, terima kasih. Rumah Sakit Advent Bandung sudah punya fasilitas telemedicine, jadi bisa. Oh, Bisa. jadi Nanti bisa ya? langsung dihubungi. Bisa. Ini Pak Joko yang sangat menguasai hal itu. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Joko. Bisa. Ada fasilitas telemedicine. Ada fasilitas. Oke, jadinya saya bisa dong nanti telemedicine ya. Pak Joko coba kasih tahu nanti setelah di sela-sela tanya jawab ya, Pak Joko boleh menjelaskan sedikit bagaimana caranya untuk kita boleh melakukan konsultasi melalui telemedicine ya Pak Joko ya, kalau udah siap menjawab. Nah ini Dokter Leri, ada pertanyaan dari Nilu Nurati. Izin mau tanya, saat buat jus, baiknya kombinasi buah apa saja yang cocok di mix dan buah-buahan yang tidak baik bahkan bisa picu racun saat di mix buat penderita CA. Buat penderita apa? CA, mungkin itu cancer ya? Cancer ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Nilu Nurati. Ini sahabat saya nih, saya kenal ibunya. Baik, jadi gini. Terkait dengan fungsi dari buah untuk terapi ya. Terkait dengan fungsi buah untuk terapi pada penyakit tertentu, misalnya pada penyakit keganasan ya, kanker misalnya. Maka apa yang terbaik kira-kira yang bisa dicampur dan kemudian bisa yang tidak boleh dilakukan sehingga bisa berpotensi toksik. Nah, di bidang kami, bidang gizi klinik itu soal kombinasi dari makanan apa, terutama buah-buahan itu belum banyak dibicarakan. Ya, mungkin lebih banyak dibicarakan di bidang ilmu naturopati ya. Dan kami sangat respect ya dengan bidang ilmu tersebut.
Tapi di kami sendiri belum pernah dibicarakan secara detail ya, apa yang campuran-campuran kombinasi yang tidak boleh dan apa yang boleh. Pada prinsipnya kami menganjurkan untuk kalau bisa jangan dicampur. Ya, sebisa mungkin jangan dicampur. Jadi gunakanlah, karena gini, kalau kita makan, ingat bahwa jus itu adalah bagian dari makan. Jadi kita sudah makan dulu kan, sudah makan makanan sehari-hari, baru kita tambahkan jus supaya efek terapinya muncul. Kalau kita misalnya pada penderita cancer, kita sudah nggak makan nasi, kita sudah nggak makan biji-bijian, kacang-kacangan, terus kita mau mengandalkan jus untuk fungsi terapi itu bakal nggak muncul fungsinya. Kecuali orang itu dalam satu taraf detoksifikasi, itu beda cerita ya. Tapi ini kalau dalam kesehariannya, dia sudah nggak makan yang lain, sudah nggak takut dengan nasi, sudah takut dengan kacang-kacangan, biji-bijian, dia cuma bergantung di jus aja. Itu nggak akan ada efeknya. Itu malah yang terjadi adalah penurunan berat badan akan terjadi sangat cepat, dan penderita kanker itu akan masuk pada tahap kaheksia. Ini tidak dianjurkan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan makan makanan yang biasa, ada karbonnya, ada protein nabatinya, ada sayur dan buah. Kemudian tambahkan jus buah dalam hari itu sebagai fungsi terapi, jus sebagai obat. Ya, itu yang dianjurkan, yang direkomendasikan. Nah, karena kita sudah makan makanan yang lain, jadi anjuran kami adalah dalam satu hari itu jangan terlalu banyak jenis makanan yang dimakan. Nah, kalau jusnya aja sudah sampai 3 jenis buah, 4 jenis buah, kemudian makanan yang lain juga kita makan, ada biji-bijian, ada kacang hijau, ada kacang merah, dan lain sebagainya, maka saluran cerna kita itu akan menjadi agak sulit untuk mencerna berbagai nutrisi, berbagai variasi nutrisi yang udah terlalu banyak. Jadi dianjurkan untuk kalau bisa makan aja. Jadi caranya adalah makan aja jus satu jenis saat ini, dan kemudian di sore hari minum lagi jenis-jenis yang lain. Dan kemudian nanti besok cari lagi buah yang lain. Kalau kami prinsipnya maunya variasi. Prinsip 7K itu ada prinsip K, keanekaragaman. Itu penting banget, keanekaragaman itu. Ya, nggak hanya sekedar supaya makan nggak bosan, bukan itu, tapi ternyata secara ilmiah dengan makan beraneka ragam itu maka justru semua kebutuhan nutrisi terpenuhi. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa tidak ada satu jenis makanan tertentu, even itu buah, yang menyediakan semua unsur nutrisi bagi kebutuhan manusia. Nggak ada. Tidak ada makanan tunggal yang menyediakan semua unsur nutrisi. Makanan itu harus dikombinasi dengan baik. Ya. Tapi kombinasinya jangan juga terlalu banyak. Nah, jadi kalau dari saya sih seperti itu. Lebih baik satu aja jenis, misalnya hari ini saya makan jus nanas gitu ya, jus nanas, kemudian nanti sorenya saya makan jus yang lain, buah yang lain. Kalau dari saya seperti itu jawabannya. Kalau mungkin ada kombinasi yang menyebabkan terjadinya toksik dan lain sebagainya, terus terang di kami itu belum banyak dipelajari ya. Mungkin nanti ditanyakan pada bidang ilmu yang berbeda ya. Itu biasanya dari bidang ilmu naturopati. Oke. Iya, terima Seperti itu. kasih Dr. Larry dan semoga menjawab ya. Selanjutnya dari Ibu Ida. Ibu Ida, oke. Oh ya, saya akan bacakan dulu dari Leodra Grace Pangaribuan. Selamat sore Dr. Larry. Buah apa saja yang bisa dikonsumsi oleh penderita asam lambung akut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada penderita asam lambung yang akut, ingat tadi saya sudah sampaikan bahwa penyakit lambung itu macam-macam ya. Ada gradingnya, ya ada apa namanya? Ada tahapannya. Ada yang paling ringan, kemudian ada yang sampai yang berat. Nah, saya mungkin berasumsi bahwa ini penyakit mah yang akut tapi yang ringan, ya, yang hanya nyeri aja, ya, dan kemudian nyerinya itu bisa hilang dalam beberapa waktu kemudian. Nah, kira-kira buah apa yang bisa dimakan? Sebenarnya nggak ada patokannya, ya. Even orang makan jeruk gitu, bahkan orang makan jeruk itu no problem sebenarnya untuk orang penyakit mah. Dan dasar pemikirannya adalah, dasar ilmiahnya adalah gini. Asam lambung manusia itu derajat keasamannya itu sangat asam. Cuman sekitar 1,3 gitu, 1,2, 1,3 pH-nya. Asam banget tuh asam lambung manusia. Bapak dan Ibu kan sudah, kalau saya pernah tuh beli HCl untuk bersih-bersih lantai, bersih-bersih itu pernah. Itu saya coba, itu sampai harus pakai tutup hidung ya. Dan waktu saya taruh di itu berasap tuh marmernya, maksudnya tehelnya gitu, berasap ketika kena asam HCl. Nah, asam lambung kan HCl juga. Bayangkan asam itu begitu asam. Nah,
Buah yang paling asam, buah dari golongan citrus fruit ya, buah jeruk itu. Yang paling asam itu pH-nya 1,5. Kalau pH kan kita bicara pH semakin rendah semakin asam. Artinya kalau 1,5 artinya masih kalah sama asam lambung. Jadi bagaimana asam lambung yang sudah asam itu kemudian kita makan buah akan menyebabkan nyeri? Saya pikir enggak. Dan memang dari yang kami pahami itu enggak akan pernah terjadi gitu. Cuma ada kondisi tertentu yang kemudian akhirnya menyebabkan orang makan buah bisa nyeri perut. Ya, kondisi-kondisi tertentu misalnya penyakit lambung ini sudah menyebabkan sampai faktor, jadi karena sangat asam si asam lambung ini, maka dinding lambung ini harus punya faktor yang melindunginya, faktor defensif namanya. Nah, itulah lendir ya, lendir yang ada di permukaan lambung ini yang sangat kuat untuk menahan kemampuan merusak dari HCl. Karena HCl ini memang ditujukan untuk mencerna makanan. Ya, makanan masuk dihancurin sama HCl. Itu proses pencernaan. Bakteri yang nggak bagus dihancurin oleh HCl. Yaitu proses untuk melindungi tubuh. Jadi memang Tuhan taruh itu asam. Tapi Tuhan sudah sediakan di lambung itu ada faktor defensifnya. Ya, kalau Bapak Ibu sakit mah minum yang namanya sukralfat gitu. Itu masukin faktor defensifnya itu ceritanya. Ya, jadi dia si lendir lambung ini berfungsi untuk menahan power merusak dari asam lambung terhadap dinding lambung sehingga ini. Nah, pada orang yang memiliki kondisi di mana faktor kekurangan cairan ya, dia jarang minum sehingga faktor ini kan cairan di dinding, bukan cairan ya, apa lendir yang ada di lambung ini kan cairan juga. Nah, kalau kita kurang minum dari tahap dehidrasi misalnya, maka kemampuannya akan berkurang juga tuh. Sehingga asam lambung itu akan mampu untuk merusak gitu. Terus kita tambah buah dari dalam ya dengan pH yang juga sangat kecil misalnya jeruk, ya jelas itu akan menyebabkan nyeri karena kerusakan dari faktor defensif dari dinding lambung manusia. Ya, jadi nggak ada sih sebenarnya buah yang kalau makan buah silahkan aja. Tapi kalau saran saya kalau memang lagi dalam keadaan akut, coba cari buah-buah yang istilahnya lebih dingin lah buat lambung. Biasanya buah-buah yang lebih starchy ya, lebih kandungan karbohidratnya itu misalnya pisang, misalnya pepaya, alpukat ya. Nah, itu buah-buah ya mungkin sederhananya yang nggak asam lah gitu. Ya, melon, semangka, apel. Tapi kalau makan apel, buah-buah ini sebaiknya memang dikunyah ya, dikunyah dengan sempurna baru kemudian kita telan ya. Karena kalau kita nggak kunyah cuma gigit asal-asal si apel kemudian kita telan, itu akan memberat fungsi dari lambung. Nah, dia lagi ada masalah ya tentu saja itu akan memicu rasa nyeri juga gitu. Tapi kalau itu sudah setengah tercerna dari mulut kita, maka itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh lambung dan tidak akan menyebabkan rasa nyeri. Jadi untuk patokan buah nggak ada, karena sebenarnya buah itu ya, asam lambung lebih asam ya. Tetapi kita jangan lupa ya di prinsip 7 ada faktor kondisi tadi. Ada kondisi tertentu yang memang kita harus hati-hati juga. Ya misalnya memang masalah lambung kita itu sudah kronis dan sekarang lagi akut, kan bisa terjadi seperti itu ya, sudah lama belum sembuh betul, apalagi sudah ada iritasi di lambung, sudah ada luka. Ya itu memang kita harus hati-hati dengan makanan. Tapi bukan cuma buah aja jadinya. Yang harus kita hati-hati juga dengan makanan-makanan lain yang sifatnya iritatif. Ya. Cabai ya, atau makanan-makanan rempah-rempah dan lain sebagainya. Itu juga terpaksa harus kita hati-hati karena akan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan rasa nyeri pada orang yang sakit mah. Oke. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih dok. Dok, ada entah mitos atau fakta bahwa kalau orang yang asam lambung, kan tadi dokter bilang makan aja pisang. Tapi yang asam lambung katanya justru jangan makan pisang. Itu gimana dok? Ya, sejauh ini sih itu masih mitos ya, karena belum ada penelitian yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa memang penyakit mah nggak boleh makan pisang. Nggak ada. Ya. Tetapi itu yang saya bilang tadi, mungkin ada faktor-faktor kondisi tertentu yang menyebabkan akhirnya orang itu tidak bisa menggunakan pisang. Nah, ada kemungkinan orang-orang yang tidak bisa menggunakan pisang ini adalah orang-orang yang memang dalam keadaan sehat pun setiap kali dia makan pisang, dia akan bermasalah dengan saluran cerna. Nah, ini yang harus kita hati-hati karena memang gini Bapak dan Ibu, walaupun makanan itu sehat, tidak semua orang bisa cocok dengan makanan yang sehat. Ada kondisi-kondisi tertentu, apakah yang sudah diketahui secara ilmiah maupun yang belum, yang bisa menyebabkan orang itu nggak cocok dengan satu jenis makanan tertentu, termasuk buah-buahan.
Nah, ini yang harus kita lihat gitu. Kalau orang itu memang dia pun dalam keadaan sehat, kalau makan pisang itu akan jadi nyeri walaupun bukan nyeri banget ya, tapi discomfort gitu, nggak nyaman di perutnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kalau dia sakit mah jangan makan pisang, nanti akan memperberat penyakit mahnya. Tapi faktor apa yang mempengaruhi memang sampai saat ini kita belum bisa pastikan. Yang mulai ada insight-nya bahwa itu mungkin secara genetik orang itu memang nggak cocok dengan buah-buahan tertentu, dan itu ada. Tapi bukan hanya buah-buahan ya, juga jenis-jenis makanan tertentu. Ada yang sayuran tertentu, ada yang kacang-kacangan tertentu, ya, makanan hewani tertentu ada. Sehingga tugas kita, PR kita adalah cari sendiri. Saya ini nggak cocoknya sama apa. Kan ada orang alergi makanan tertentu dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi kita rasa-rasa di dalam tubuh kita sendiri ya, kalau kita makan ini, Ya, kita merasa seperti ini, jadi kita atur juga ya sendiri ya dok ya. ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Ida. Dokter, saya CA Mamai, cancer ya Mamai. Saya rutin mengkonsumsi jus buah yang terdiri dari bit, wortel, jadi bitnya 1, wortel 3, apel hijau 1, dan tomat 2. Apakah ini bisa untuk terapi cancer Mamai? Ya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya soal terapi jus untuk fungsi terapi, ya, untuk fungsi terapi pada kanker itu belum sangat kuat evidence base-nya. Ya, tetapi saya sendiri secara pribadi juga menganjurkan kalau orang yang ada masalah kanker, tingkatkanlah asupan vitamin, mineral, dan antioksidan, dan itu semua kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi ya kebiasaan ibu ini saran saya adalah jangan dihentikan. Tapi kalau ditanya kepada saya apakah itu akan menjadi fungsi terapi, itu yang saya belum bisa jawab ya, karena kami juga belum pernah membahas apakah dosisnya berapa dan maksudnya bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, ini yang memang belum kami lakukan. Tapi bukan berarti belum kami lakukan dan tidak bisa digunakan. Banyak testimoni orang yang sudah menunjukkan bahwa dengan konsumsi makanan-makanan seperti itu, keadaannya, kualitas hidupnya menjadi lebih baik dan bahkan ada yang sembuh. Tapi kan ketika sembuh, kita harus cari tahu dulu apakah itu dari jusnya atau dari faktor yang lain. Ingat bahwa kanker ini adalah penyakit yang penyebabnya multifaktorial. Dan kita nggak tahu persis yang mana nih penyebab dominan terjadinya kanker pada seseorang. Apakah dari makanannya, apakah dari stresnya, dan lain sebagainya. Kan kita nggak bisa nilai per orang. Belum ada cara untuk nilai. Kita menganggap bahwa itu multifaktorial. Sehingga ketika orang itu sembuh, maka ya kita harus juga jujur menyampaikan bahwa ini sembuhnya dari mana nih. Karena kan penyebabnya banyak. Faktor mana yang dominan yang diperbaiki sehingga akhirnya orang itu bisa sembuh. Ya. Tapi pesan saya sih, saran saya adalah apa yang Ibu sudah jalankan, lakukan itu dengan senang hati, lakukan terus, tapi jangan lupa pola hidup yang lain. Dan dari sisi nutrisi, jangan lupa juga makan makanan yang lain. Jangan hanya jus. Kalau hanya jus, saya tidak terlalu sarankan makan hanya jus aja gitu ya. Harus makan makanan lengkap juga. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, kemudian ada lemaknya. Tapi tentu saja dipilih makanan yang dapat menunjang untuk terjadinya, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan sistem imun dan lain sebagainya. Karena sistem imun inilah yang kita harapkan akan membunuh kanker dari dalam. Oke. Jadi makan seperti itu, jusnya dilanjutkan, olahraga tetap teratur sesuai kesanggupan ya. Kemudian manajemen stres yang baik. Nah, ini yang paling sulit saya temukan pada penderita kanker. Tapi saya pikir-pikir, saya juga secara pribadi mungkin kalau kanker ya mungkin saya juga akan sangat sulit gitu ya. Tetapi karena kebetulan saya nggak cancer, jadi saya menyarankan orang-orang yang cancer itu untuk manajemen stres dengan sangat baik. Penting sekali karena justru ini penyebab terjadinya kesulitan penyembuhan pada penderita cancer. Stres. Karena stres ini akan berpengaruh pada berbagai faktor, pada berbagai aspek kehidupan orang itu. Termasuk metabolisme makanan juga. Jadi nggak ada gunanya tuh jus kalau diminum kalau orangnya nggak bisa mengendalikan stresnya. Ya. Oke, terima kasih Dokter Leri. Semoga itu menjawab. Nah, sehubungan dengan Bapak Ibu partisipan yang ada di Zoom meeting ini, kalau mau ikutan sama saya telemedicine ya dengan Dokter Leri, ini Pak Joko memberikan keterangan ya untuk telemedicine bersama Dokter Leri Tumalung dapat WA ya chat di customer service Rumah Sakit Advent Bandung dengan nomor 0822 588 58870 pada jam kerja ya. Nanti akan dilayani oleh customer service di sana. Dikasih tahu metodenya. Jadi nomor teleponnya dicatat ya.
Oke, Dan ini bukan selanjutnya. hanya untuk saya, Bu Peggy. Ya, Telemedicine ini juga untuk semua dokter di Rumah Sakit Advent Bandung. oh Jadi bukan begitu hanya ya. saya, tapi semua dokter yang Bapak dan Ibu butuhkan. Oke. Wah, luar biasa nih. Jadi lebih lengkap lagi ya Rumah Sakit Advent Bandung ada telemedicine. Dari Ibu Sonia Teno, Dok mau tanya, berapa jenis buah yang boleh kita makan dalam sehari? Dan yang dimaksud satu serving itu kira-kira berapa potong pepaya, apel, dan lain-lain? Baik, terima kasih. Jadi dalam sehari itu sampai sekarang ini nggak ada patokan berapa jenis buah yang kita bisa makan dalam sehari. Saya sendiri masih menggunakan patokan semakin variatif semakin baik. Setiap kali makan buahnya lain, oke, asal jangan sekali makan ya. Maksudnya ya pagi, kemudian siang dan malam itu buahnya berbeda-beda masih oke. Cuma dalam kenyataannya kan sangat sulit ya. Kita membeli pada sebagian besar orang masih sangat sulit stok buah bermacam-macam gitu sehingga variasi buahnya itu bisa setiap kali makan. Rata-rata itu mungkin ada 2 jenis buah per hari. Silahkan juga digunakan sih. Nggak ada patokannya, jadi silahkan digunakan buah apa yang ada. Daripada nggak sama sekali, kan? Misalnya hari ini pisang, nanti besoknya pepaya, besoknya salak, dan lain sebagainya. Dan semua buah, ya, tidak ada, jangan jadikan harga sebagai ukuran bahwa buah itu lebih bernutrisi dibanding yang lain. Nggak ada. Salak sendiri sudah ada penelitian yang dipublikasi membandingkan salak dengan buah kiwi. Wah, ini luar biasa nih. Bumi dan langit kan harganya ya. Saya sendiri mungkin bisa dihitung ya. Mungkin selama 2-3 tahun ini nggak pernah tuh makan kiwi gitu. Karena memang harganya juga lumayan gitu. Tapi dilakukan penelitian antara salak dan kiwi, ternyata salak itu memiliki kandungan nutrisi yang setara dengan buah kiwi. Ya ada beberapa perbedaan, misalnya di kandungan antioksidannya masih ada lebih tinggi di kandungan vitamin C-nya lebih tinggi di kiwi dibandingkan dengan di salak. Tapi kadar antioksidannya malah lebih banyak di salak dibandingkan dengan di kiwi, ya antioksidan tertentu. Jadi jangan jadikan harga sebagai patokan. Buah apa saja yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita beli, apalagi buah yang dibagi sama tetangga, yang gratis, gunakan itu dengan sebaik mungkin. Oke, wah luar biasa nih. Kebetulan saya suka salak, jadi saya senyum-senyum ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Teli Inarai. Sore Dokter Leri, saya mau tanya sebaiknya kita makan nasi sehari itu yang normal berapa kali? Wah ini paling dia suka makan nasi ya. Terakhir sebaiknya kita makan jam berapa? Oke. Dan Jadi olahraga gini. sebaiknya berapa jam sehari? Oke. Jadi untuk kandungan untuk apa namanya? Buah ya, buah. Pertanyaannya tadi jumlah ya? Jumlah Iya, berapa sebaiknya makan nasi. nasi itu sehari yang normal tuh berapa kali? 2 kali, 3 Ya, kali, atau sekali? Gitu. ya. Dan sebaiknya jam berapa? Makan itu jam berapa? Jadi nasi, kemudian jam makan dan olahraga ya. Nah untuk nasi yang pertama nggak ada patokan. Ya kita aja orang Indonesia, bukan orang Indonesia sih, orang Asia ya, China dan lain sebagainya. Tapi China kayaknya ke mie ya, walaupun sebenarnya beras itu dari mereka gitu kalau lihat sejarahnya. Kita orang Indonesia itu ya Thailand, Malaysia, kita Indonesia Asia Pasifik lah kurang lebih istilahnya. Itu memang makanan pokoknya itu nasi, tapi nggak ada patokan bahwa harus makan nasi. Orang boleh aja nggak makan nasi hidup kok. Ya, jadi berapa kali kita harus makan nasi nggak ada patokannya. Saran kami justru jangan bergantung di nasi. Variasi, misalnya pagi makan havermut, nanti siang makan nasi, nanti malam makan singkong. Sumber karbohidrat semua kan. Jadi bukan masalah jenis makanannya, tapi masalah karbohidrat di dalamnya. Dan karbohidrat itu bisa dipenuhi dari berbagai macam makanan. Rekomendasi saat ini yang terbaik variasi. Kalau saya sendiri secara pribadi di pasien-pasien saya yang datang ke rumah sakit, di preskripsi diet saya tulis sumber makanan pokok ini harus bervariasi. Ya entah variasinya per kali makan, pagi havermut, siang nasi, malam jagung, atau per hari ini nasi, besok jagung, besok singkong, besok ubi, terserah. Kentang, terserah. Yang penting variatif, sevariatif mungkin. Nggak perlu makan bergantung pada nasi saja. Nah itu prinsipnya. Yang kedua, jam makan jam berapa gitu. Nggak ada patokan makan yang terbaik yang kami ketahui, walaupun ada beberapa ilmu yang kemudian menunjukkan, oh yang terbaik itu kalau makan seperti ini. Tetapi anjuran kami adalah pagi harus makan. Harus ada breakfast, dan jarak antara jam makan 5-6 jam, makan yang terakhir itu 3-4 jam sebelum tidur. Itu patokannya.
Jadi terserah Bapak dan Ibu makan jam 6 pagi, silahkan. Makan jam 6 pagi berarti makan siang jam 12, makan sore jam 18. Kalau makan jam 8 pagi berarti makan siangnya jam 1 atau jam 2, makan malamnya paling lambat jam 19. Karena kalau sudah jam 8.20 makan, itu sudah terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena waktu tidur yang dianjurkan jam 9 atau jam 10 malam. Jadi silakan diatur sendiri. Tapi ketika Bapak dan Ibu mengatur waktu makan, saya tetapkan waktu makan pagi saya jam 8, kemudian jam 1 siang, jam 6 sore atau jam 7 malam, prinsip kontinuitas kembali berlaku. Jalankan itu secara konsisten dan reguler. Maka sistem biologis di dalam tubuh kita itu akan sinkron kerjanya. Ya, kita kan kalau di pekerjaan, kalau kita udah tahu persis jam sekian ini akan dihasilkan, ini akan dikeluarkan, ini akan datang dan lain sebagainya, maka pekerjaan itu akan menjadi sangat mulus. Ya, di dalam tubuh kita juga berlaku seperti itu. Namanya sinkronisasi antara organ-organ tubuh. Kapan otak memberi perintah, kapan pankreas menghasilkan insulin, kemudian menghasilkan lawannya insulin, glukagon, kapan si lambung akan menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ada jam kerja, tapi karena ini kacau, hidup kita itu nggak teratur, nggak ada faktor kontinuitas, maka akhirnya kita mudah sakit. Tapi kalau kita menjalankan itu secara reguler konsisten, maka akan terjadi dengan sangat baik. Ini juga sama dengan olahraga. Ya. Berapa waktu olahraga? Memang anjuran secara general dari WHO adalah kalau untuk maintain kesehatan orangnya berat badan normal, 5 kali 30 menit ya, atau 150 menit per minggu. Artinya 5 kali 30 menit berarti 5 kali dalam seminggu 30 menit. Tapi kalau orangnya bermasalah dengan penyakit tertentu atau mau menurunkan berat badan, itu angka yang disebutkan WHO ini minimal ya, at least 5 kali 30 menit. Tapi kalau ada masalah kesehatan, dianjurkan 5 kali 60 menit atau 300 menit per minggu. Itu rekomendasi WHO. Ya, tapi kadang-kadang di pasien saya selalu mengatakan, kalau Bapak nggak bisa sama sekali untuk olahraga, 15 menit aja Bapak lakukan olahraga dengan sungguh-sungguh, tapi konsisten dan reguler. Itu jauh lebih memberi manfaat daripada olahraganya 3-4 jam, tapi dilakukan kalau ingat aja. Ya, kalau ingat, wah semangat olahraga, 3 jam gitu kan. Ya, itu malah akan membebani tubuh gitu. Lebih baik cuma 15 menit, 20 menit, tapi tiap hari dilakukan pada jam-jam yang sama. Itu akan lebih memberi manfaat. Baik, terima kasih Dokter Leri, luar biasa ya jawabannya begitu lengkap, dan kita lanjutkan kepada pertanyaan Bapak Gibson Tampu Bolon. Dapatkah kita berumur panjang kalau hanya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan? Ya, ini menarik nih. Ya, ini menarik. Kalau dari berbagai penelitian yang ada akhir-akhir ini, jawabannya ya. Walaupun umur itu ya Tuhan yang saya punya ya. bilang ditentukan Tuhan juga agak. Karena kadang-kadang kita yang menentukan sendiri usia kita itu. Yang pasti gini, ya Pak siapa yang bertanya? Pak Gibson Tampu Bolon. Pak Jimson gini, ini menarik nih pertanyaan ini. Yang pasti bahwa manusia itu didesain 120 tahun. Secara genetik manusia itu didesain usianya 120 tahun. Secara genetik ditemukan oleh para ahli genetik. Ada jurnalnya yang menyebutkan itu, dan beberapa jurnal menyebutkan angka yang sama. Yaitu manusia itu didesain 120 tahun. Ya kadang-kadang kita menggunakan, kalau Nasrani menggunakan Alkitab, kita menggunakan usia itu patokannya dari buku Mazmur tuh. 70 tahun, 80 tahun. Tapi saya pernah penasaran juga tuh cari-cari apa sih sebenarnya maksud dari Mazmur ini. Enggak sih, sebenarnya bukan dia mendefinisikan usia. Itu cerita pengalaman bangsa Israel oleh Musa. Bahwa bangsa Israel itu sudah melakukan banyak kesalahan, pola hidupnya mereka mungkin nggak bagus dan lain sebagainya. Sehingga ya usia mereka gitu-gitu aja gitu, 70-80. Tapi sebenarnya manusia itu definisi usianya ada di buku Kejadian. 120 tahun dan sama dengan yang ditemukan secara genetik. Bahwa kita itu hidupnya 120 tahun. Jadi kalau pertanyaan apakah akan umur panjang sampai 120 tahun hanya dengan makan sayur dan buah, jawabannya adalah kalau cuma betul-betul sayur dan buah, tampaknya nggak mungkin. Ya, walaupun bisa, itu bagian dari makanan yang bisa bikin orang umur panjang, tapi nggak mungkin. Tetap harus ada makanan yang lain. Jadi gini, kebutuhan makan kita yang harus ada adalah yang pertama harus ada sumber karbohidrat. Itu harus kita makan. Sumber karbohidrat itu seperti yang saya sebutkan tadi, entah dari havermut, entah dari beras, entah dari jagung, dari ubi, tapi jumlahnya harus sesuai tentu saja.
Kemudian yang kedua adalah sumber protein. Biasanya sumber protein ini juga menjadi sumber lemak. Itu kacang-kacangan, biji-bijian, benih ya, benih-benihan dan lain sebagainya. Itu semua adalah makanan sumber protein. Apapun itu. Ya mau kedelai, mau tahu tempe, mau apa namanya? Kacang tanah, almond, flaxseed, chia seed, sunflower seed, pumpkin seed. Itu yang namanya sumber protein dan lemak. Dan kemudian yang terakhir adalah sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu adalah sayur dan buah-buahan. Jadi kalau keempat grup makanan ini kita makan setiap hari dalam komposisi, dalam rasio, dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, tidak bikin kita gemuk, tapi nggak bikin juga kita kurus, pasti umur panjang. Maaf, pasti salah juga tuh. Karena orang sudah makan sehat tapi manajemen stresnya nggak ada, berantem dengan keluarga, berantem dengan tetangga, tetap umur pendek juga. Jadi memang susah ya, kalau kita mau umur panjang memang harus komprehensif sih sebenarnya. Ya, hidup sehat itu ya, hati yang gembira, istirahat yang cukup, dan diet yang seimbang. Salah satunya adalah penggunaan sayur dan buah secara rutin, dan faktor pola hidup sehat yang lain. Iya, itu harus jadi satu kesatuan ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Suwani. Dokter, apakah masih boleh diminum jus bit yang sudah disimpan ini 5 per minggu, seminggu, atau 5 minggu, atau apa ya, di kulkas? Jadi Ya. berapa lama jus yang boleh disimpan di kulkas? Ya, gini, terkait dengan jus yang kemudian disimpan di kulkas itu, nggak ada patokan berapa lama dia harus, karena itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya ya faktor suhu, ya. Walaupun kulkas gitu dingin gitu, suhunya mungkin cuma 5 atau 10 derajat gitu, tetapi faktor suhu yang berbeda-beda itu juga akan mempengaruhi. Yang kedua adalah faktor bit atau buah itu sudah berapa lama dia dipanen. Kan kalau dia masih seger banget baru dipanen mungkin berapa jam lalu, mungkin akan lebih tahan dibandingkan dengan bit yang sudah seminggu baru kemudian kita buat jus. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga wajar kalau nggak ada patokannya. Nah, biasanya prinsipnya yang paling mudah adalah ya kita lihat saja ketika kita simpan, kemudian kita mengkonsumsi apakah ada perubahan warna yang terjadi, adalah perubahan aroma yang terjadi, apakah muncul semacam buih ya karena proses fermentasi mungkin sudah terjadi. Nah, kalau sudah sampai di saat seperti itu, sudah expire tuh berarti jangan digunakan lagi. Tapi kalau boleh saran, sebisa mungkin makanan yang kita konsumsi adalah sesegar mungkin. Itu patokannya. Sebisa mungkin ya, tapi itulah ada faktor kondisi ya. Faktor kondisi misalnya kita susah dapat sayur dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa lah kita simpan di kulkas, tapi jangan lupa yang tadi ya kita perhatikan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, perubahan aroma, perubahan warna, kemudian perubahan tekstur ya, kemudian sudah mulai ada busa, buih, ya mungkin sebaiknya kita tidak gunakan lagi. Ya. Itu akan berbeda-beda, nggak akan sama, walaupun sama-sama bit. Karena itu yang saya bilang tadi, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk faktor itu udah dipanen berapa lama, itu ditaruh pengawet apa enggak gitu kan, dia organik atau tidak organik, perubahan suhu, kalau dipakai dia dikeluarkan berapa lama di ruangan baru dimasukin lagi, itu semua akan mempengaruhi kecepatan terjadinya proses pembusukan dari makanan. Dan ini bukan hanya jus, tapi berlaku juga untuk semua jenis makanan yang lain. Ya, baik, terima kasih nih dok. Sebetulnya waktunya sudah harus masuk ke sesi yang berikutnya, tapi ini ada beberapa pertanyaan, saya akan tetap mohon Pak Desmond ini ya waktunya diminta sedikit. Kasihan ini yang bertanya. Nah dok, sehubungan dengan buah-buahan, ada yang minum jeruk apa lemon setiap hari diminum, itu bagaimana itu dok? Sebelum makan lemon, ada yang pakai air dicampur, ada yang dicampur dengan madu, ada yang cuma air lemon aja pagi-pagi begitu bangun, itu gimana dok? Ya, baik. Kalau dari penelitian ilmiahnya, sebenarnya kami belum temukan gitu manfaatnya dari penelitian ya. Tetapi secara logika dari ilmu nutrisi itu hal yang nggak ada masalah untuk digunakan. Jadi artinya kita memperkaya makanan kita dalam hari itu dengan di awal sudah menambahkan makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral seperti jeruk dan lain sebagainya. Cuma memang kalau jus cuma airnya aja yang diperas, itu berarti ada sebagian jenis unsur nutrisi yang kita buang kan, misalnya seratnya dan lain sebagainya. Yang pasti kalau dia dalam bentuk jus seperti itu nggak berlaku yang tadi ya.
di mitos dan fakta tadi bahwa itu akan menekan nafsu makan ya. Kenapa? Karena kan seratnya malah kita buang. Padahal yang kita andalkan untuk menekan nafsu makan serat. Tapi apakah itu sama sekali nggak ada untungnya? Ada lah pasti. Karena ada beberapa jenis vitamin, mineral, dan antioksidan yang kita masukkan di pagi hari. Jadi memperkaya unsur nutrisi kita dalam hari itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan hal ini secara rutin, silahkan dilanjutkan, nggak perlu dihentikan ya. Oke, baik. Terima kasih dok. Kita lanjutkan kepada Pak Heng. Ini ada 2 atau 3 pertanyaan lagi, tapi dok jawabannya mohon dipersingkat. Oke. Dari Bapak Heng, selamat sore dok. Mau bertanya, kalau tujuannya mau meningkatkan metabolisme, apakah boleh makan setiap 3 jam sekali? Karena tadi disarankan ada jeda makan minimal 5 jam. Baik, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan metabolisme sih sebenarnya bagi kami itu nggak perlu dengan makanan, ya tidak perlu dengan makanan. Yang paling pengaruh besar meningkatkan metabolisme adalah olahraga. Saran kami adalah olahraga secara teratur, secara rutin, makan sebaiknya tetap aja berpatokan di 2 atau 3 kali dan jeda antar jam makan 5-6 jam. Ya, jadi nggak perlu makan setiap 3 jam ya, karena justru apalagi kalau itu makanan berat, malah itu akan menyebabkan terjadinya gangguan disrupsi dari digestive system. Karena gangguan saluran cerna ini akan terjadi karena makanan yang belum selesai diolah, ya, karena hanya 3 jam, sementara jarak yang dibutuhkan sekitar 4-5-6 jam. Jadi akan malah mengganggu proses pencernaan, karena tubuh nggak siap untuk makan, belum selesai pencernaan sudah dimasukkan makanan lagi. Kecuali porsinya diatur sangat kecil, tapi itu biasanya pada orang dengan kondisi penyakit saluran cerna biasanya. Bukan untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Baik, baik. Terima kasih. Jadi 3 jam itu kurang baik ya dok ya? Oke, Tidak ini pertanyaan, disarankan sih. ya tidak disarankan. Ada orang yang setiap setengah jam, setiap 10 menit mesti ngemil tuh dok. Kalau nggak dia Ya, sakit. Ya, ini ya, dari Bapak Doli Situmeang. Apakah makan buah dan sayur pada waktu yang sama ada resikonya? Ini tadi di awal sudah sempat dijelaskan ya. Tapi mungkin iya. Pak Doli terlambat. Silakan dok dengan singkat. Baik, terima kasih. Kalau tadi makan setiap 20 menit, saya rasa ini kebiasaan yang memang harus betul-betul diatasi. Kalau soal terjadi orangnya sakit, nah ini perlu untuk di tracking dulu ini sebenarnya penyebabnya apa. Ingat bahwa terjadinya sakit pada seseorang itu bisa karena memang faktor organik ya, dari dalam tubuhnya ada masalah, tapi bisa juga dari faktor psikologis. Ya, jadi karena kebiasaan gitu, sehingga ketika dihentikan dia stres dan akhirnya sakit, bukan karena dia nggak makan, tetapi karena kebiasaan, habit ya. Nah ini mungkin yang perlu diperbaiki secara bertahap. Ya. Kalau terkait dengan makan buah dan sayur ya seperti yang saya sudah jelaskan ya di slide yang awal-awal tadi, bahwa sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada tubuh, alasannya kan karena proses fermentasi. Tapi ternyata dari penelitian disebutkan bahwa si saluran cerna itu, lambung itu mampu untuk mengontrol overgrowth dari bakteri. Sehingga proses fermentasi ini tidak akan terjadi. Kecuali pada orang dengan kondisi tertentu seperti yang saya sudah sebutkan. Misalnya dia ada gangguan saluran cerna dan lain sebagainya. Jadi istilah itu makan sayur dan buah bersamaan tidak berlaku untuk semua orang. Ya, tidak berlaku untuk semua orang. Bahkan pada tulisan-tulisan Roh Nubuat memang dijelaskan bahwa buah dan sayur tidak boleh makan bersama, dan di bawahnya dikasih alasan pada orang yang perutnya lemah ini bisa jadi masalah. Ini perut lemah ini yang disebut sebagai orang dengan ada gangguan saluran cerna tertentu. Ya saya sendiri secara pribadi makan buah dan sayur no problem, bersama-sama. Baik, terima kasih Dokter Leri. Kita sudah mendapatkan ilmu untuk tubuh kita sehat ya. Apakah mitos dan fakta tentang makan buah tadi ya. Terima kasih Dokter Leri, ini sangat berguna. Bagi saya pribadi sangat berguna dan tentunya bagi seluruh partisipan yang ada di Zoom meeting ini juga sangat berguna ya. Bagi mereka yang merasa eh, berguna atau puas dengan apa yang dibagikan oleh Dokter Leri, boleh berikan reaction seperti saya. Oke, ya Dokter Leri boleh melihat bagaimana mereka mengucapkan terima kasih. Dokter Leri jangan kemana-mana, kita akan masuk kepada sesi yang berikutnya karena matahari sudah terbenam, sudah gelap. Kita akan masuk pada motivasi rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Desmond. Terima kasih Dokter Leri. Silakan Pak Sama-sama. Desmond. Selamat
Iya. sore, Selamat Ibu sore Pak Peggy. Desmond, selamat sahabat. Selamat sahabat. Oke, kita mau mendengarkan, renungan tutup sahabat ya. Silakan Pak Ya. Desmond. Terima kasih. Saya izin share screen. Ya, silakan. Ya, firman Tuhan yang akan saya bagikan pada sore hari ini, judulnya adalah wujud kasih dalam bentuk pertolongan. Di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 2, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Yang ingin saya tekankan adalah di bold huruf merah, untuk menunjukkan kasih-Mu di dalam hal saling membantu. Di dalam hidup ini, apapun ada masa dan saatnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan memang kita tidak diciptakan Tuhan untuk hidup sendiri. Ya. Jadi kita dilahirkan di dunia ini untuk hidup bersosial atau hidup saling membantu. Faktanya, ya Bapak Ibu, pada saat ini manusia lebih sering tidak merasa peduli atau pura-pura bodoh dengan keadaan di sekeliling kita. Manusia belakangan ini lebih berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untukku daripada apa yang bisa aku lakukan untuknya. Sebagai orang Kristen, diingatkan untuk senantiasa hidup dalam kasih. Salah satu bentuk kasih yang dimaksudkan adalah lewat tolong-menolong. Menolong dalam konteks ini, Bapak Ibu, bukanlah melalui soal materi, tetapi bisa berupa dalam bentuk dukungan, saran, dan nasihat. Dikatakan, janganlah kita hanya selalu meminta agar Tuhan yang melakukan sesuatu kepada mereka yang butuh pertolongan, atau agar Tuhan menjamah hati orang lain sehingga mereka tergerak untuk menolong. Tetapi kita sendirilah yang tidak mau melakukan hal itu. Apa yang kita tabur hari ini akan menjadi apa yang kita tuai di hari esok. Jangan berusaha mencari orang baik di dunia ini, tapi jadilah salah satu orang baik yang ada di dunia ini. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Ini disebut dengan hukum tabur tuai. Tolonglah mereka yang ada di sekeliling kita. Bukalah mata dan telinga. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Meskipun itu untuk bercakap-cakap, tetapi pakailah talenta yang ada pada kita untuk menolong sesama kita. Inilah kegiatan yang kami lakukan. Kami dari perawat Rumah Sakit Kevin Bandung. Kami sudah berkomitmen untuk melakukan berbagi kasih, walaupun mungkin sesuai dengan kemampuan kami, namun kami merasa bahagia, kami merasa senang saat kami berbagi kasih di jalan. Ini foto yang kami lakukan, ada seorang ibu yang memohon bantuannya untuk biaya berobat suami yang sakit jantung. Namun kami hanya bisa memberikan apa yang bisa kami berikan. Namun ibu ini merasa sangat senang sekali saat kami memberikan sedikit bantuan kepadanya. Sebagai kata penutup, kebaikan ya adalah kunci untuk membuka penginjilan benar. Di dalam Testimonis jilid 9 halaman 189 dikatakan, jika kita mau merendahkan hati di hadapan Allah dan berlaku baik dan sopan dan berhati lembut dan merasa kasihan, ingat, maka akan ada 100 pertobatan di dalam kebenaran di mana sekarang hanya satu orang. Saya akan memutarkan ada satu video.
Kita sudah melihat video singkat ya, menceritakan ada 2 binatang, anjing dan burung bangau. Ya, ini menceritakan tentang hukum tabur tuai. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Jadi untuk kita semua, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena Tuhan akan selalu melihat perbuatan baik kita. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Silakan doa tutup pada semua. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, oleh memasuki hari penutupan Sabat-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih untuk satu pelajaran yang sudah disampaikan oleh Dr. Larry, yang sangat boleh menambah wawasan pengetahuan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk sepanjang 6 hari ke depan dalam kami bekerja. Kami percaya, bila mana kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menyertai hidup kami. Terlebih ya Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan untuk berbuat baik. Tuhan, kami serahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Tuhan, memberkati acara kami ini pada sore hari ini, memberkati Ibu Peggy yang selalu memimpin acara ini setiap hari Sabat ya Tuhan. Engkau berkati dalam keluarganya, suami dan anak-anaknya Tuhan. Inilah persembahan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Desmond, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Larry Tumalun sudah mengisi acara Anda Bertanya Dokter Menjawab pada sore hari ini dengan sangat baik, dan juga Pak Desmond sudah memberikan motivasi rohani yang luar biasa. Dan kepada seluruh partisipan yang hadir, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan jumpa kembali pada hari minggu depan, Sabtu depan ya, pada jam yang sama, jam 16.30 ya. Dan juga pada Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Oke, dan tanpa kehadiran Bapak Ibu, acara ini kurang bermanfaat. Terima kasih juga untuk Pak Joko, dan sekali lagi kepada seluruh partisipan yang ada, jika masih di depan komputer atau di depan perangkatnya, boleh berikan reaction untuk kedua narasumber kita pada sore hari. Ya, dan boleh di-unmute untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Larry maupun Pak Desmond. Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dr. Larry. Terima kasih Dr. Larry atas Terima kasih Dr. waktunya. Larry. Peggy. Terima kasih juga Pendeta Desmond. Terima Renungannya sangat Pak Desmond. menginspirasi. Melin, terima kasih doa bukanya ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa, Pak Joko. Kita tutup Zoom meeting ini 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.